Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata perkuliahan Filsafat Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penemu konsep matematika. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurlina Karunia Putri dengan NIM 126 204 202 118. Penemu konsep matematika A. René Descartes. René Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern besar yang pertama. Ia juga penemu biologi, ahli fisika, dan seorang matematikawan. Descartes lahir di Touraine, Prancis, merupakan putra dari seorang ahli hukum. Descartes menyelidiki suatu metode berpikir yang umum akan memberi pertalian pada pengetahuan dan menuju kebenaran dalam ilmu-ilmu. Penyelidikan itu mengantarnya ke matematika yang ia simpulkan sebagai sarana pengembangan kebenaran di segala bidang. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Geometrie yang diterbitkan pada tahun 1637. B. Sir Isaac Newton, lahir di Woolsthorpe by Colsterworth, Lancashire, 4 Januari 1643 dan meninggal pada tanggal 31 Maret 1727 pada usia 84 tahun. Ia adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, kimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Ia merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah, bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Karya bukunya, Filosofi Naturalis Principia Mathematica, yang diterbitkan pada tahun 1687, dianggap sebagai buku paling berpengaruh sepanjang sejarah sains. Buku ini meletakkan dasar-dasar mekanika klasik. Dalam karyanya ini, Newton menjabarkan hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad. Ia juga berhasil menjabarkan teori binomial, mengembangkan metode Newton untuk melakukan pendekatan terhadap nilai nol suatu fungsi, dan berkontribusi terhadap kajian deret pangkat. Hal ini merupakan salah satu bukti kemajuan para ilmuwan dan heliosentrisme dan revolusi ilmiah. C. Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz lahir di kota Leipzig, Sachsen pada tahun 1646. Ayahnya merupakan seorang ahli hukum dan profesor dalam bidang etika, dan ibunya adalah putri seorang ahli hukum. Gottfried Leibniz telah belajar bahasa Yunani dan bahasa Latin pada usia 8 tahun berkat kumpulan buku-buku ayahnya yang luas. Pada tahun 1661, Leibniz mendaftarkan diri di Universitas Leipzig dan kuliah filsafat pada ahli teologi Johann Adam Scherzer dan teoretikus filsafat Jacob Thomasius. Pada tahun 1663, ia berubah universitas. Sekarang di Universitas Jena untuk belajar lebih lanjut di bawah ahli matematika, fisika, dan astronomi Erhard Weigel untuk membedah pemikiran Pythagoras. Mungkin Leibniz adalah pencipta lambang-lambang matematika terbesar. Kepadanya kita berhutang nama-nama kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Sama halnya dengan lambang-lambang baku di X per Y dan F untuk turunan dan integral. Istilah fungsi dan penggunaan secara konsisten dari sama dengan untuk kesamaan merupakan sumbangan lainnya. Kalkulus berkembang jauh lebih cepat di daratan Eropa daripada Inggris, sebagian besar disebabkan oleh keunggulan perlambangannya. D. Karl Weierstrass. Terlahir sebagai warga Jerman, Weierstrass belajar hukum di Universitas Bonn tetapi gagal memperoleh gelar, sebagian karena kelakar minum birnya. Weierstrass adalah seorang pemikir metodis yang cermat. Ia bersikeras pada ketepatan yang lengkap di semua matematika dan menetapkan pembakuan yang diakui dan ditiru sampai saat ini. E. Mariana Gaetana Agnesi. Ia dilahirkan dalam keluarga Italia kaya dan terpelajar. Ia mempunyai ayah seorang matematikawan. Seorang anak yang luar biasa kepandaiannya, ia menguasai bahasa Latin, Yunani, Yahudi, dan beberapa bahasa modern pada usia 9 tahun.
Pada usia 20 tahun, ia memulai karyanya yang terpenting, sebuah buku ajar kalkulus. Untuk masanya, kejelasannya sungguh-sungguh mengagumkan dan merupakan buku ajar kalkulus luar yang pertama sejak karya dari Hospital. Buku itu memberinya banyak kehormatan termasuk pengakuan oleh Kaisar Maria Theresa dan Paus Benedict XIV. F. Josiah Willard Gibbs. Gibbs lahir di New Haven, Connecticut, wisudawan dari Yale dan belajar di Paris, Berlin, dan Heidelberg. Ia ditawari kemahaguruan dalam fisika matematis di Yale. Penunjukan pertama yang demikian di Amerika dan sebuah posisi tanpa gaji untuk 10 tahun. Gibbs lebih terkenal karena karyanya dalam menerapkan termodinamika dalam ilmu kimia. Tetapi tempatnya pada daftar kita ini adalah pada penggunaan metode vektor olehnya. Dimulai sekitar tahun 1880, ia mengembangkan perlambangan dan aljabar vektor-vektor. Pada tahun 1901, perlakuan penuh gagasan-gagasan disajikan oleh salah seorang mahasiswanya, A.B. Wilson, dalam sebuah buku yang berpengaruh berjudul Vector Analysis. G. Gerd Friedrich Bernhard Riemann. Bernhard Riemann memilih Universitas Göttingen yang telah dan selama 100 tahun berikutnya tetap menjadi pusat matematika dunia. Di sana ia kena pengaruh Weber, seorang fisikawan kelas 1, dan Karl F. Hidupnya singkat, hanya 39 tahun. Ia tidak mempunyai waktu untuk menghasilkan karya matematika sebanyak yang dihasilkan Euler atau Cauchy. Akan tetapi karyanya mengagumkan untuk kualitas dan kedalamannya. Makalah-makalah matematikanya menetapkan arah baru dalam teori fungsi kompleks, memprakarsai studi terdalam dari apa yang sekarang disebut dengan topologi. Juga dalam geometri memulai perkembangan yang memuncak 50 tahun kemudian dalam teori relativitas Einstein. Salah satu karyanya dalam kalkulus adalah definisi modern tentang integral tentu yang kita kenal sebagai integral Riemann. H. Leonhard Euler. Euler lahir tanggal 15 April 1707 di Basel, Switzerland. Ayahnya adalah Paul Euler, seorang pastor Calvinisme. Ibunya adalah Marguerite Bracher, anak dari seorang pastor. Pendidikan formal Euler berasal dari Basel. Di sana dia tinggal bersama nenek dari pihak ibunya. Pada tahun 1727, ia mengikuti kompetisi Paris Academy Prize Problem, kompetisi memecahkan masalah, yang pada saat itu tantangannya adalah menemukan cara terbaik untuk menempatkan tiang kapal pada sebuah perahu. Dia mendapat juara kedua, kalah dari Pierre Bouguer, yang sekarang dikenal sebagai Bapak Arsitektur Angkatan Laut. Euler kemudian memenangkan kompetisi tahunan yang didambakan ini 12 kali sepanjang karirnya. Euler juga dikenang dengan hasil karyanya berupa kurva tertutup untuk menggambarkan pemikiran silogisme tahun 1768. Selama 21 tahun, ia telah menulis sekitar 380 makalah. Tahun 1771, ia menderita kebutaan total. Namun, Euler terus menulis bahkan jumlahnya hampir setengah dari total tulisan sebelum kebutaan. Selain di bidang fisika, ia membuat lompatan besar pada geometri analitik dan trigonometri, kalkulus, dan teori bilangan. Ia memperkenalkan fungsi beta dan fungsi gamma pada tahun 1729, serta faktor integrasi untuk persamaan diferensial. Johann Bernoulli. Johann dan saudaranya Jacques setelah Newton dan Leibniz merupakan perintis-perintis yang terpenting dari kalkulus. Johann menulis buku ajar kalkulus yang pertama pada tahun 1691 dan 1692. Tetapi bagian tentang kalkulus integral tidak diterbitkan pada tahun 1924. Sebagai gantinya, pada tahun 1969, Guillaume F.A. de Hospital, mahasiswa Johann, menerbitkan naskah kalkulus yang pertama. Bentuknya diubah sedikit dari karya gurunya, mungkin pengaruh Johann paling baik dilihat dari mahasiswanya yang lain dan yang lebih terkenal, Leonhard Euler.
Yang terakhir, J. Augustin Louis Cauchy. Augustin Louis Cauchy lahir di Paris dan dididik di École Polytechnique. Karena kesehatannya yang buruk, ia dinasihatkan untuk memusatkan pikiran pada matematika. Selama karirnya, dia menjabat mahaguru di École Polytechnique dan Collège de France. Walaupun kalkulus diciptakan pada akhir abad ke-17, dasar-dasarnya tetap kacau dan berantakan sampai Cauchy dan rekan sebayanya, yaitu Gauss, Abel, dan Bolzano, mengadakan ketelitian baku. Kepada Cauchy, kita berhutang pemikiran tentang pemberian dasar kalkulus pada konsep limit. Semua buku ajar modern mengikuti, paling sedikit dalam intinya, penjelasan kalkulus yang terinci oleh Cauchy. Sekian materi penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.